Perkenalkan, nama saya Abel Walvin Petrus Tarigan, dan saat ini saya akan menganalisis sebuah kasus pelanggaran HAM. Jessica pertama kali tiba di Cafe Olivier pada pukul 15.30 untuk memesan meja di ruangan tanpa asap rokok. Ia dilayani seorang resepsionis bernama Aprilia Cindy Cornelia. Jessica terlihat oleh CCTV sejenak masuk ke dalam lorong untuk melihat ruangan. Pada pukul 15.32 atau 2 menit setelah tiba, Jessica meninggalkan Cafe Olivier. Jessica datang untuk kedua kalinya ke Cafe Olivier di Grand Indonesia itu pada pukul 16.14 dengan menjinjing 3 tas kertas yang dibawa 2 di tangan kanan dan 1 tas di tangan kiri. Jessica diantar resepsionis ke meja 54, kemudian diberikan menu. Resepsionis mundur dan pesanan Jessica ditangani pelayan. Pada menit 16.22, Jessica menutup pemesanan atau close bill dan melakukan pembayaran di kasir diantar seorang pelayan bernama Mario Napitupulu. Kira-kira 1 menit kemudian, Agus Triyono membawa pesanan Jessica berupa es kopi Vietnam. Agus berada di meja nomor 54 itu dari pukul 16.24 hingga 16.26 untuk menyajikan kopi. Pada saat itu juga Jessica menyusun 3 tas kertas untuk menutupi minuman kopi yang dipesannya. Pada saat itulah Jessica memasukkan natrium cyanida ke dalam minuman tersebut. Setelah mencampurnya, dia kembali mengambil 3 tas kertas dan meletakkannya di bawah. Pukul 17.17, Hani dan Mirna datang dan saling berpelukan sejenak bersama Jessica di depan meja 54. Mirna pun duduk di tengah, diambil Jessica di sisi kiri dan Hani di sisi kanan. Pukul 17.18 di CCTV, Mirna terlihat mengaduk kopi dan meminumnya. Menit-menit selanjutnya adalah kondisi Mirna memburuk, mulai dari merasa kepanasan di mulut hingga bersandar di sofa karena tidak sadarkan diri. Pada 17.27, rombongan itu meninggalkan Cafe Olivier untuk diantar ke klinik di mall menggunakan kursi roda yang disediakan pelayan Cafe Olivier. Analisis kasus. Kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang kedua, kasus ini mengarah ke irian tersangka terhadap korban karena korban jauh lebih baik daripada tersangka. Yang ketiga ini, kasus ini melanggar sila kedua yang dimana tersangka melakukan pembunuhan berencana terhadap korban. Yang keempat, kasus ini termasuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dan pengingkaran terhadap HAM orang lain. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan ini adalah yang pertama, merasa Mirna sebagai penyebab putusnya Jessica dengan pacarnya Patrick. Yang kedua, merasa iri kepada Mirna karena kehidupan Mirna jauh lebih baik daripada Jessica. Pasal-pasal yang dilanggar ialah yang pertama, pasal 340 KUHP di mana karena si tersangka melakukan dengan sengaja pembunuhan berencana tersebut dapat dipidana dengan hukuman mati atau paling lama ditahan selama 20 tahun. Kemudian Undang-Undang Pasal 28 di mana setiap warga negara mendapatkan hak atas perlindungan. Sekian yang saya dapat analisis. Terima kasih.